Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja UKM PPG tahun 2022, saya Dani Sugiono, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas PGRI Semarang. Nomor induk mahasiswa saya 2253 B12399, nomor UKG saya 2015 0329 0153. Saya sekaligus sebagai guru SD negeri di Desa Pengadegan, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Hari ini saya akan melakukan praktik mengajar di kelas 4. Materi tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Pak Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Pak Guru. Alhamdulillah ya. Anak-anak, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu bersama ya. Berdoa bersama dipimpin oleh Ketua Kelas Mas Azmi. Silakan Mas Azmi. Duduk siap. Teman-teman, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Baik anak-anak, sebelum mulai pelajaran, kita menyanyi dulu ya. Pak Guru akan menayangkan video lagu Indonesia Raya. Kita akan menyanyi bersama, kalian ikuti ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Baik anak-anak, Pak Guru akan melakukan absensi ya. Agung Arsyah Maulana, Alifah Laila Cahyani, Azmi Isu Syahban. Alhamdulillah pagi ini semuanya hadir ya. Sehat semuanya? Nah, Pak Guru akan tanya coba. Kalian tadi waktu sebelum berangkat ke sekolah sudah sarapan semua? Sudah. Nah, biasakan diri sebelum berangkat, sebelum melakukan aktivitas pagi hari, kita harus sarapan, ya. Supaya apa? Supaya badan kita mendapatkan energi. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan melakukan tepuk semangat supaya pembelajaran hari ini kita diberi semangat, ya, untuk mengikuti pembelajaran. Baik, bisa berdiri semua? Yo, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Ada 6 tujuan pembelajaran dari 3 MUPEL, yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Pak Guru akan membacakannya. Yang pertama, dengan menyimak teks non-fiksi yang ditayangkan melalui PowerPoint, peserta didik dapat menemukan informasi yang terdapat pada teks non-fiksi dengan tepat. Kemudian, yang ketiga, setelah mengamati gambar yang ditampilkan di PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis peninggalan kerajaan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Kemudian yang kelima, setelah mengamati video sifat-sifat cahaya, peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan dengan benar. Jadi anak-anak, itu adalah 6 tujuan pembelajaran. Pak Guru akan bertanya, anak-anak, apakah kalian pernah membantu menyeberangkan orang? Pernah ya? Atau membantu orang lain dalam bentuk apapun? Pernah?
Membantu orang yang mempunyai kesulitan, mempunyai mengalami kesusahan ya di sekitar kita. Kemudian kalian coba lihat di layar, ada seorang anak kecil, ada seorang kakek tua, sedang apa? Sedang menyeberang jalan. Kira-kira dari gambar tersebut, apa yang bisa kalian simpulkan? Anak tersebut sedang apa? Sedang membantu seorang kakek untuk menyeberang jalan. Nah, karena anak kecil tersebut membantu seorang kakek ya untuk menyeberang jalan, apakah anak tersebut bisa disebut sebagai seorang pahlawan? Bisa ya? Kenapa? Ada yang tahu? Karena anak tersebut sudah membantu atau rela berkorban membantu orang lain tanpa pamrih. Pamrih siapa? Pamrih yang mengharapkan imbalan atau balasan ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa anak tersebut memiliki sikap kepahlawanan, yaitu berkorban untuk membantu orang lain yang membutuhkan atau memerlukan. Jadi kalau kalian menjumpai orang yang mengalami kesusahan, membutuhkan bantuan, kalian sebagai seorang anak harus membantunya dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau tanpa pamrih ya. Supaya apa? Supaya kita bisa meneladani atau meniru contoh sikap kepahlawanan dari pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dari apa? Dari penjajahan ya. Jadi kalau kalian ingat pelajaran yang lalu, bangsa Indonesia itu pernah dijajah sangat lama. Nah, baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tema perjuangan para pahlawan. Nah, pembelajaran yang pertama, Pak Guru akan menayangkan sebuah teks. Bisa dilihat sebuah teks. Ini ada 2 paragraf. Pak Guru akan tampilkan paragraf yang pertama. Judul teksnya apa? Ki Hajar Dewantara. Bisa terlihat? Coba dibaca dulu dari atas ya. Judulnya apa? Ki Hajar Dewantara. Oke, terus selanjutnya. Tokoh peletak dasar pendidikan nasional ini terlahir dengan nama Raden Mas dilahirkan di Yogyakarta pada hari Kamis Manis tanggal 2 Mei 1889. Nah, kalian sudah membaca 2 paragraf tentang Ki Hajar Dewantara. Ya. Nah, yang kalian tadi baca itu merupakan tulisan tentang siapa namanya? Ki Hajar Dewantara. Nah, tulisan ini, teks ini disebut dengan teks non-fiksi. Kenapa? Kenapa disebut teks non-fiksi? Karena jadi teks non-fiksi adalah suatu karangan atau tulisan yang ditulis atau disusun berdasarkan fakta. Fakta siapa? Nyata ya. Kalian tadi sudah membaca 2 paragraf tentang Ki Hajar Dewantara. Coba, itu di bawah ada pertanyaan. Coba kita bahas yang pertama. Siapakah
Ki Hajar Dewantara itu? Siapa? Nah, jadi Ki Hajar Dewantara adalah tokoh peletak dasar pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, di manakah Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai seorang wartawan di berbagai surat kabar? Di mana? Di Jakarta ya. Karena waktu beliau setelah lulus dari sekolah dasar ya, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke Stovia atau sekolah kedokteran yang ada di Jakarta, walaupun tidak sampai lulus. Nah, kemudian karena sakit-sakitan beliau tidak menyelesaikan pendidikannya dan kemudian beliau bekerja di surat kabar sebagai wartawan. Ada beberapa tadi contohnya ya. Kemudian pertanyaan ketiga, apa semboyan Ki Hajar Dewantara untuk guru dan murid di Indonesia? Engarsa Nah, ada 3 ya. Itu yang terus digunakan dalam dunia pendidikan Indonesia. Pak Guru akan menampilkan gambar selanjutnya. Ada berapa gambar tokoh yang di layar? 7 ya. Yang sedang mengacungkan jari itu siapa? Sultan Hasanuddin. Terus di sebelahnya ada? Sultan Hadiwijaya. Kemudian sebelahnya lagi ada? Sultan Malik Al-Saleh. Nah, kemudian sebelahnya ada? Raden Patah. Kemudian atasnya ada? Sultan Ali Alaidin. Kemudian sebelahnya Sultan Ali Alaidin? Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Kemudian yang terakhir? Sultan Ba'abullah. Mereka itu siapa? Nah, jadi mereka adalah raja-raja Islam yang ada di Nusantara yang pernah menjadi raja dan pernah mengalami kejayaan atau puncak kejayaan. Nah, baik anak-anak, Pak Guru kemudian akan menayangkan sebuah video ya. Kalian nanti disimak videonya tentang apa, nanti akan Pak Guru tanya setiap judulnya ya. Bisa dimulai? Siap ya. Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai dalam catatan sejarah merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di Aceh. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja bernama Sultan Malik Al-Saleh. Melansir laman acehprof.go.id, Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Murah Siu pada tahun 1267. Murah Siu inilah yang merupakan raja pertama di kerajaan ini, dan setelah masuk Islam namanya menjadi Sultan Malik Al-Saleh dan telah berkuasa kurang lebih selama 29 tahun pada tahun 1997 hingga tahun 1326. Saat Baduta, seorang pengembara Muslim asal Maghribi, berkunjung ke Pasai tahun 1346. Dia menceritakan tentang adanya kapal Sultan Pasai di Cina. Berdasarkan sumber-sumber dari Cina, membenarkan kehadiran kerajaan Samudra Pasai ini yang secara rutin datang ke Cina untuk menyerahkan bukti. Informasi lain menyebutkan bahwa Sultan Pasai pernah mengirimkan utusan ke Kulon, India Barat pada tahun 1282. Hal tersebut membuktikan bahwa kerajaan ini memiliki jaringan yang cukup luas dengan negeri-negeri di luar Nusantara. Tidak mengherankan, Sultan Pasai di masa kejayaannya merupakan pusat perniagaan di kawasan tersebut. Sebagai bandar perdagangan, kerajaan ini mengeluarkan bantuan emas yang digunakan secara sempurna.
Selain sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga menjadi pusat perkembangan Islam di bawah komando Sultan Malik Al-Saleh. Nah, ini tadi video pertama bercerita tentang apa? Sultan Malik Al-Saleh. Nama kerajaannya apa? Samudra. Nama rajanya siapa tadi? Sultan Malik Al-Saleh. Kemudian beliau Sultan Malik Al-Saleh berkuasa atau menjadi raja selama berapa tahun? 29 tahun. Kemudian pada masa itu Kerajaan Samudra Pasai mengeluarkan atau menggunakan mata uang berupa mata uang mata uang emas. Namanya apa? Dirham. Tadi mata uang emasnya disebut dengan dirham. Ya, jadi yang pertama adalah Samudra Pasai, nama rajanya atau sultannya Sultan Malik Al-Saleh, berkuasa selama 29 tahun. Kemudian mempunyai peninggalan sejarah yaitu berupa mata uang yang namanya dirham. Baik, kita lanjutkan ya. Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah Datuk Syah merupakan putra dari Sultan Ternate ke-23 atau Sultan Khairul Jamil yang dilahirkan pada 10 Februari 1528. Menggantikan ayahnya, Sultan Ba'abullah dinobatkan menjadi raja ke-24 di Kerajaan Ternate. Dikutip dari buku Sistem Pemilihan Sultan Kesultanan Ternate karya Yusuf Hasani dalam liputan6.com, masa pemerintahannya merupakan masa paling gemilang dalam sejarah Kesultanan Ternate yang berlangsung pada tahun 1570 hingga tahun 1583. Ia menjadi salah satu raja di Nusantara yang berhasil menaklukkan penjajah yaitu Portugis. Setelah kesuksesannya mengalahkan Portugis, ia langsung memperluas wilayah pemerintahannya. Daerah tersebut antara lain Mindanao, Bima Koreh, serta North Virginia yang terdiri atas 30 orang prajurit. Conquest Valentine bahkan menyebutnya sebagai Ba'abullah si penguasa 70 pulau yang menjadikan Ternate sebagai kerajaan yang saat dalam masa penguasanya. Itulah tadi sejumlah raja-raja dari kerajaan Islam Nusantara yang telah mewariskan semangat Islam dan perlawanan di era kekuasaannya. Baik, yang terakhir tadi, video terakhir bercerita atau berisi tentang apa? Sultan Ba'abullah. Beliau raja dari kerajaan Ternate, pernah mengalahkan penjajah dari bangsa Portugis. Kemudian dia dijuluki oleh bangsa penjajah itu sebagai apa? Karena sudah menguasai 72 pulau. Jadi oleh penjajah, beliau Sultan Ba'abullah itu terkenal dan diberi julukan tadi ya. Kemudian Sultan Ba'abullah dan sultan-sultan yang lainnya yang ada 7 tadi dalam video merupakan raja-raja Islam yang ada di Nusantara, pernah berjaya di Nusantara melawan penjajah. Ya. Nah, baiklah anak-anak. Sekarang Pak Guru akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Ya, untuk mengerjakan soal-soal LKPD. Yang pertama nanti setelah kalian terbentuk kelompok, kalian akan melakukan percobaan pembuktian sifat-sifat cahaya. Jadi masing-masing kelompok nanti melakukan percobaan. Pak Guru sudah siapkan alat peraganya berupa kotak sifat cahaya. Nanti kalian masing-masing kelompok melakukan percobaan, anggota kelompok yang lain menuliskan
bagaimana proses pembuktiannya, apa saja yang dibutuhkan, cara kerjanya bagaimana, hasilnya apa, terus kemudian yang terakhir adalah menyimpulkan hasil percobaan yang sudah dilakukan. Paham? Sekarang membentuk kelompok dulu. Silakan disiapkan alat tulisnya. Ayo. Sudah semua ya? Kelompok 1 terdiri dari 3 orang, kelompok 2 3 orang, kelompok 3 4 orang, kelompok 4 3 orang. Sudah disiapkan semua alat tulisnya? Nah, kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya sendiri ada berapa? Ada 4. Pak Guru sedikit mengingatkan ya. Jadi sifat cahaya itu ada 4. Yang pertama adalah merambat lurus. Kemudian yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan atau bengkokkan atau belokan ya. Yang keempat atau terakhir, cahaya dapat dipantulkan. Nah, sebelum kalian melakukan percobaan, kalian menyimak video dulu ya. Baik, sudah menyimak semua videonya? Kalian nanti akan melakukan percobaan seperti dalam video tersebut. Masing-masing kelompok maju. Pak Guru sudah siapkan alat peraganya berupa kotak sifat cahaya. Nanti perwakilan dari kelompok 1 untuk melakukan uji coba. Yang anggota kelompok lainnya menuliskan hasilnya, melakukan percobaan apa, cara kerjanya bagaimana, yang dibutuhkan alatnya apa saja, kemudian hasilnya seperti apa, begitu ya? Paham? Nanti yang terakhir kalian membuat kesimpulan tentang apa yang sudah dilakukan. Nah, sebelum itu Pak Guru akan membagikan LK-nya dulu untuk masing-masing kelompok. Silakan dibuka semuanya. Di belakang sendiri itu ada LK khusus untuk IPA yang nanti akan kalian gunakan untuk menuliskan hasil percobaan pembuktian sifat-sifat cahaya. Oke, silakan maju per kelompok. 1 untuk melakukan percobaan, teman yang lain untuk menuliskan hasilnya. Paham? Bisa dimulai dari sekarang? Oke, silakan. Kelompok pertama dulu dari Mbak Citra. Teman yang lain mengamati dari sini, Mas Citra. Silakan, kita akan menggunakan senter. Citra akan melakukan percobaan pembuktian. Nanti kamu nulis ya. Sifat yang pertama, cahaya apa? Coba lakukan. Sudah? Yang lain mengamati ya. Nah, kemudian kamu melakukan percobaan yang kedua. Apa sifat yang kedua? Cahaya dapat dibiaskan dengan apa?
dengan memasukkan, coba dilihat hasilnya, diamati, terus kemudian ditulis. Ya, sudah? Sudah? Kemudian sifat yang ketiga, coba ini sudah ada cermin, silahkan digunakan. Lihat pantulannya kemana. Nah, pantulannya kemana? Ya, oke. Kemudian ditulis ya. Yang keempat, Cahaya dapat menembus benda benda bening ya. Sudah? Paham ya? Silakan ditulis. Oke, untuk kelompok lain silakan. Ayo. Alat tulisnya di bawah. Satu yang melakukan percobaan, yang lain mengamati sambil menulis. Mau melakukan percobaan yang keberapa, Mbak? Pertama, apa? Cahaya merambat. cahaya dapat merambat lurus. Dapat merambat lurus. Silakan dipasang dulu. Ini untuk bawah. Bawah diputar ke bawah. Nah. Caranya? Oke. Sudah? Diamati ya, ditulis ya. Sudah? Terus pembuktian yang kedua, cahaya apa? Cahaya dapat dipantulkan. Nah, pantulannya mana? Sinar aslinya mana? Sinar aslinya ini ya. Diarahkan ke cermin. Hasilnya memantul. Oke, silakan. Yang ke tiga apa? Cahaya menembus benda bening. Ini di dalamnya plastik ya? Tembus enggak? Tembus. Oke, silakan ditulis ya. Terus yang terakhir apa? Dapat dibiaskan. Silakan lakukan percobaan. Diamati, coba. Pensil yang tadi sebelum dimasukkan sama yang sekarang setelah dimasukkan bedanya apa? Ya, terlihat patah. Oke. Sudah semua ya? Silakan dituliskan. Tadi kamu sudah melakukan percobaan tentang apa namanya? Terus bahan yang digunakan apa saja? Terus cara kerjanya bagaimana untuk membuktikan itu? Kemudian hasilnya bagaimana? Terus yang terakhir nanti kalian membuat kesimpulan tentang apa yang sudah dilakukan. Paham? Oke, silakan kembali ke tempat. Kemudian Pak Guru ingatkan lagi, di dalam LKPD itu ada dua LKPD lain, yaitu Bahasa Indonesia dan IPS. Bahasa Indonesia tentang teks non-fiksi, di situ ada bacaan. Silahkan kalian kerjakan bersama anggota kelompok lain. Kemudian yang IPS tentang raja-raja Islam di Nusantara. Silahkan dikerjakan. Waktunya 15 menit. Baik, sembari kalian mengerjakan, Pak Guru akan melakukan penilaian proses. Jadi, anggota kelompok yang tidak aktif nanti nilainya kurang bagus. Makanya dibutuhkan keaktifan kalian dalam berkelompok. Pecahkan soal-soal yang ada bersama temannya.
Dibaca baik-baik teksnya. Kemudian untuk yang IPA tadi disusun menggunakan bahasa kalian sendiri. Apa yang sudah kalian lakukan, cara kerjanya bagaimana. Sudah selesai? Baik. Pak Guru minta nanti satu kelompok diwakili satu anak untuk maju ke depan. Presentasi hasilnya ya. Yang anggota kelompok lain atau kelompok lain silahkan disimak ya. Ya, silakan. Siapakah Ki Hajar Dewantara itu? Ki Hajar Dewantara adalah tokoh peletak dasar pendidikan nasional. Kemudian, Di manakah Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai seorang wartawan di berbagai surat kabar? Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai wartawan di Jakarta. Apa semboyan Ki Hajar Dewantara untuk guru dan murid di Indonesia? Ing Ngasa Sung Tulada, Ing Madya Mangunkansa Tutpuri Handayani. baik teman-teman, kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusinya berupa LK IPA yang tadi melakukan percobaan. Silakan Mbak Maika. Bagaimana tanggapan kelompok lain? Benar apa yang sudah dilakukan percobaan tadi? Berikan tepuk tangan bagi semua kelompok yang tadi sudah presentasi. Baik, yang belum berani untuk maju, lain kali latihan untuk maju ya, supaya semua tahu atau pernah mengalami bagaimana membacakan hasil presentasi. Kemudian yang tadi sudah dipresentasikan sama teman-teman kalian, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau begitu Pak Guru mau tanya tentang teks non-fiksi. Kalian tadi di awal materi sudah disajikan tentang teks non-fiksi berjudul Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah apa? Tokoh peletak dasar pendidikan nasional. Lahirnya di mana? Yogyakarta. Pernah bekerja sebagai apa? Wartawan. Kemudian beliau diangkat menjadi Menteri Pendidikan yang pertama setelah masa apa? Setelah masa Indonesia merdeka. Kemudian yang IPS, tadi kalian sudah belajar tentang raja-raja Islam yang ada di Nusantara. Pak Guru mau tanya coba, raja atau nama sultan yang berasal dari kerajaan Samudra Pasai siapa? Sultan Malik Al. Kalau sultan yang berasal dari kerajaan Mataram Islam, Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Kalau yang berasal dari kerajaan Pajang, Sultan siapa? Kerajaan Pajang, Sultan Hadiwi atau Jaka Tingkir. Nah, terakhir Pak Guru akan bertanya tentang yang sudah kalian pelajari tadi, sudah kalian lakukan uji coba atau percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Ada berapa tadi? Yang pertama cahaya. Yang kedua? Yang ketiga? Dibiaskan dulu ya. Yang keempat cahaya. Oke, baiklah. Untuk mengukur kemampuan kalian, Pak Guru akan membagikan lembar soal evaluasi. Ya, nanti kalian mengerjakan sendiri-sendiri. Oh iya.
Sudah terima semua soalnya? Silakan, itu lembar soal evaluasi ada 3 MUPEL, Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Sebelumnya diberi nama dulu, identitasnya. Sudah selesai? Yang sudah selesai, boleh dikumpulkan, silakan. Dicek kembali, sebelum dikumpulkan dicek kembali. Jangan sampai ada yang terlewat. Baik, nanti Pak Guru akan melakukan koreksi untuk hasil evaluasi ini. Bagi yang nilainya masih di bawah KKM, nanti pada pertemuan selanjutnya kalian melakukan remedi. Kalau yang sudah di KKM, di atas KKM, Pak Guru akan memberikan pengayaan. Nah, selanjutnya nanti kalau ketika kalian sudah di rumah, Pak Guru akan share link tugas untuk dikerjakan di rumah berupa kuisis. Kalian membuka dengan handphone. Nanti Pak Guru akan berikan kodenya untuk bisa masuk. Kalau tanpa kode kalian tidak bisa mengerjakan. Paham? Ya? Nanti Pak Guru akan share linknya di grup WA ya. Bisa dimengerti? Kemudian untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Disiapkan pertemuan selanjutnya, kalian pelajari, baca bukunya supaya kalian lebih siap mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum berakhir, kita bersama akan menyanyikan lagu daerah. Judulnya Gambang Suling. Nah, baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan berdoa bersama dipimpin oleh ketuanya Mas Asmi. Siap. Teman-teman, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.